Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang keempat di kuliah pengantar arsitektur. Temanya kali ini adalah bukan cerita tentang akan menjelaskan tentang industri bangunan, batasan dan kedudukan arsitek dengan bidang ilmu lainnya di dalam industri bangunan. Kenapa industri bangunan? Karena pekerjaan kita itu adalah berhubungan dengan industri bangunan. Lalu apa sih yang menjadi pengertian dari industri bangunan? Industri bangunan itu adalah sebagai suatu usaha baru yang menghimpun bermacam-macam kelompok peserta setempat. Yaitu apa aja? Nah, industri bangunan ini keterkaitannya dengan konstruksi. Di dalam konstruksi itu ada apa aja di sana? Yang pertama ada pasar atau lahan. Kemudian ada peraturan-peraturan tentang bangunan yang harus kita ketahui dan peraturan tentang pembagian wilayah. Kemudian bagaimana sih penyediaan tenaga kerja dan bahan-bahannya dalam proses konstruksi ini. Kemudian tanggap akan kondisi-kondisi ekonomi setempat yang fluktuatif dan suku bunga. Kenapa suku bunga penting? Karena dalam industri bangunan itu pendanaannya itu memang terkadang berasal dari kita tidak bisa mungkin itu berasal dari bank, ada pihak ketiga di mana kita membutuhkan dana, suntikan dana yang lebih, karena pekerjaan industri bangunan ini memerlukan biaya yang besar tentunya. Kemudian siapa sih yang berperan di dalam industri bangunan ini? Ya kita, profesi kita, yaitu sebagai seorang arsitek. Seorang arsitek harus tahu apakah terdapat kontraktor-kontraktor setempat yang mengajukan penawaran pada suatu proyek pada waktu yang dikehendaki dan harus mengetahui undang-undang bangunan setempat dan peraturan-peraturan pembagian wilayahnya, karena arsitek itu bekerjanya di wilayah perencana ya, sedangkan kontraktor itu sebagai pelaksananya. Para kontraktor itu juga memerlukan, biasanya kalau di dalam bangunan yang proses pembangunan bangunan gedung yang besar dan skala yang besar, kontraktor itu memerlukan yang namanya subkontraktor. Dan bagaimana pengadaan tenaga kerja ya, karena masalah tenaga kerja ini masalah yang penting, karena dalam proyek konstruksi yang besar dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya. Kemudian siapa sih yang menjadi tokoh kunci dalam proyek bangunan? Itu adalah pasar, peraturan, dan kondisi-kondisi bangunan setempat. Industri bangunan. Jadi industri bangunan ini sebenarnya mempunyai sifat yang sementara, hubungannya sementara, karena setelah proyek selesai, ya sudah, kita tidak saling berhubungan lagi antara owner, pemilik, sama pekerja, sama engineer, subkontraktornya, arsiteknya. Jadi sifatnya hanya sementara, yaitu pada saat proyek atau bangunan itu dilaksanakan. Siapa saja sih yang menjadi pesertanya dalam hubungan yang sementara itu? Yang pertama adalah pemiliknya, owner yang punya proyek, yang punya bangunan yang butuh jasa kita untuk membangunnya, arsitek, para engineer, kontraktor sebagai pelaksana, dan subkontraktor yang membantu kontraktor dalam pengadaan dalam pembangunan, proses pembangunan ini. Kemudian selain itu siapa aja? Ada pekerja terampil dan buruh yang disewa. Karena pekerja ini juga sifatnya sementara, mereka ya selesai proyek bangunan itu mereka akan mencari pekerjaan yang lain. Jadi memang sifatnya industri ini adalah industri sementara, tetapi berlanjut karena habis bangunan ini akan ada bangunan yang lainnya lagi. Jadi pemberhentian dan penambahan staf dalam industri bangunan seperti proyek seperti ini itu hal-hal yang biasa, karena memang sifat hubungannya itu adalah sementara. Kemudian fluktuasi pasar, karena industri bangunan itu sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, karena pinjaman untuk bangunan meliputi periode waktu yang lebih lama daripada pinjaman untuk pembelian yang lain. Jadi memang biasanya ketika kita ingin membangun sebuah bangunan itu modalnya tidak sedikit, makanya kita pasti saling berhubungan dengan investor dan bank. Makanya hal itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Kemudian selain itu, tadi para peserta dalam industri bangunan yang sudah Ibu jelaskan
di awal, yang utama itu selain arsitek, kontraktor, ada juga pemilik bangunan yang dia ini adalah tokoh kunci dalam proses pembangunan karena dia yang punya proyeknya. Pemilik memulai proyek pembangunan pada tiap tahap membuat keputusan yang mengendalikan hasil akhir. Kemudian penggunanya, jadi pemilik bangunan dan penggunanya. Misalnya kalau kita bangunan itu adalah sebuah hotel. Hotel itu ada yang punya ya, tapi pemakainya bukan orang yang punya ya. Pemakainya itu penggunanya ya tamu yang datang ke hotel itu. Jadi ada perbedaan ya antara pemilik dan pemakai. Banyak orang yang menggunakan kalau pemakai itu banyak orang yang menggunakan bangunan tidak memilikinya. Iya, dia menggunakan aja tapi tidak memilikinya. Sering mereka berbeda dengan para pemilik dalam pandangan mengenai rancangan yang cocok. Walaupun pemilik dan pemakai tidak selalu bentrok, mereka sering berbeda pandangan. Ya, karena pemilik dan pengguna itu ada berbeda, apalagi itu bangunan komersial sifatnya. Nah, tadi selain pemilik, pengguna tadi, serta dalam industri bangunan itu ya kita arsitek yang merancang bangunan, yang mencerminkan kepentingan klien dan umum. Kenapa sih arsitek itu merancang bangunannya? Yang diutamakan adalah kepentingan klien dan jelas lah, karena kita membangun bukan asal kemauannya kita, seleranya kita, tapi kita harus memperhatikan keinginan dari klien kita, mereka yang membayar kita. Jadi apa saja sih yang diperlukan oleh dia dan umum itu yang kita akomodir dalam desain dan rancangan kita. Kemudian ada yang namanya kata umum. Lagi, umum itu menyangkut apa? Jadi sekalipun kita membangun itu sesuai dengan keinginan klien kita, tapi kita tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum. Ada orang-orang di sekitar yang akan berhubungan dan berdampak dengan bangunan yang akan kita rancang. Ya, mulai lingkungan, sekitar bangunan, itu semua aspek yang harus kita perhatikan jika kita ingin merancang sebuah bangunan. Kemudian dalam industri bangunan ini ada juga yang namanya konsultan. Konsultan itu memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan arsitek. Langsung bertanggung jawab, dia biasanya sama arsitek. Arsitek lalu mengkoordinasikan dan menguasai semua aspek proses perancangan. Karena arsitek itu berhubungannya nanti di perancangan. Sedangkan konsultan ini jadi kita sebagai arsitek. Kalau dalam proses industri bangunan itu artinya skalanya sudah besar. Arsitek tidak bekerja sendiri, dia punya konsultan. Ketika kita merancang sebuah desain bangunan yang udah high-rise building, otomatis nggak bisa kita sendiri, otak kita sendiri nggak akan mampu untuk memikirkan itu. Kita akan bekerja sama dengan konsultan. Ada konsultan engineer, ada konsultan perekayasaan struktur, dimana kemampuan kita tidak akan mencukupi untuk melakukan itu hal sendiri. Ada konsultan MEA, mechanical, electrical, sanitasi. Itu konsultan-konsultan yang bekerja bersama dengan kita dalam proses perencanaan sebuah proyek. Ada juga kalau proyek kayak gedung bioskop, itu ada konsultan tata akustik, ada konsultan tata cahaya. Jadi banyak sekali hal orang-orang yang bekerja dengan kita di dalam industri bangunan, karena ini udah sifatnya itu industri. Kemudian ada lembaga peminjaman, seperti tadi yang Ibu jelaskan di awal, bank dan investor. Karena owner itu biasanya uangnya tidak akan selalu cukup, tidak punya uang yang full untuk membangun, karena dananya pasti besar. Makanya diperlukan lembaga peminjaman dan perusahaan asuransi. Asuransi ini menjadi sangat penting dalam industri bangunan karena dia yang akan menjamin keterjaminan pengembalian uang yang kita pinjam di bank sebagai modal untuk membangun sebuah proyek, itu ya dijamin oleh asuransi ini. Arsitek dan konsultan lain mempunyai asuransi kekeliruan dan kelalaian untuk melindungi diri terhadap tuntutan hukum yang dilakukan bahwa tanggung jawab atas perencanaan pembangunan terletak pada mereka. Jadi kita membutuhkan asuransi untuk sebagai penyalur tanggung jawabnya kita. Ada yang membackup tanggung jawabnya kita. Itu siapa aja sih yang menjadi peserta dalam industri bangunan? Tadi yang selain ada arsitek tadi, ada kontraktor tadi.
kontraktor umum, yaitu pembangunan ditanggulangi oleh seorang kontraktor tunggal yang dipilih melalui proses penawaran bersaing. Kemudian ada juga sebagai kontraktor umum biasanya kontraktor utama yang menjadi kontraktor tunggalnya, tapi ada subkontraktornya. Ini misalnya ada kontraktor bidang khusus, subkontraktor banyak dari pekerjaan pembangunan kepada kontraktor bidang khusus. Misalnya kontraktor umum itu dia menyelesaikan bangunan itu secara keseluruhan, tapi dia dibantu oleh subkontraktor itu sub bidang khusus, misalnya hanya yang mengurusi masalah listrik. Itu ada subkontraktor, biasanya kontraktor yang mengurusi listrik, mekanikal, elektrikal. Ada subkontraktor precast yang hanya mengurusi masalah precast bangunan, dia yang akan menyuplai ke kontraktor utama. Kemudian biasanya mekanikal, elektrikal, precast kayak gitu. Ada subkontraktor akustik juga. Ada subkontraktor masalah sanitasi. Itu ada subkonnya yang tidak bisa semuanya dikerjakan oleh kontraktor umum. Bisa mereka dibantu oleh subkontraktor yang lainnya. Kemudian fabrikator. Fabrikator juga merupakan pemasok bahan-bahan, misalnya tadi precast, beton precetak itu, kemudian bagian-bagian kerangka baja, dek atap, dan komponen-komponen yang lain seperti mekanikal, elektrikal, penerangan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang terlibat dalam industri bangunan di mana nanti kita akan bekerja. Sampai di sini dulu kuliah pengantar kita di pertemuan keempat, karena ibu nggak akan lama-lama, nanti akan menghabiskan pulsanya kalian, dan kalian juga akan bosan dengan suara ibu. Jadi cukup sampai di sini aja. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di komen-komentar di YouTube ya. Jangan lupa tulis nama dan NPM kalian sebagai ganti absennya, dan sebagai tanda kalau kalian telah mendengarkan video pembelajaran dari Ibu di pertemuan yang keempat untuk kuliah pengantar arsitektur. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.